Halo guys, hari ini kita akan home tour lagi rumah Pasar Pong tahap 7. Yang ini tipe treetop Beverly Living, 3 lantai, 4 kamar tidur, 4 kamar mandi. Tampak depannya seperti ini teman-teman ya. Kita lihat spesifikasi dari tipe treetop Beverly Living. Lebarnya 3,3 meter, panjangnya di 13,5 meter, luas bangunan di 74,3 meter persegi, luas tanah 44,6 meter persegi, 3 lantai 4 kamar tidur. Parkiran muat 1 mobil, 1 motor, bisa di-adjust jadi 2 parkiran mobil. Untuk kanopinya teman-teman bisa 3 pilihan, mau kanopi kaca, kanopi polikarbonat, atau tanpa kanopi juga harga lebih murah. Nah, bisa di-adjust 2 mobil karena pintunya bisa dibuka full selebar rumah teman-teman. Jadi kalau mau dibuat garasi juga bisa. Kita masuk untuk lantai satunya. Area multifungsi di lantai 1 mau dibuat garasi seperti yang tadi Aji bilang boleh. Atau teman-teman punya hobi, misalkan hobi bunga jadi tempat studio florist teman-teman. Atau kalau misalkan teman-teman punya kegiatan yang mengundang tamu, bisa dipersilahkan di sini tanpa mengganggu area privacy di lantai 2 karena kita naik ke lantai 2 lewat tangga yang di luar. Kemudian di lantai ini kalau misalkan mau dibuat area santai seperti ini, seperti rumah juga bisa teman-teman. Disclaimer untuk bukaan jendela kaca samping ini kalau teman-teman belinya corner atau hook atau sudut. Di sini bisa di-set kursi makan kalau mau dibuat kursi makan. Untuk top table sama kitchen sink tidak dapat, yang didapat hanya salurannya aja. Nanti yang teman-teman dapatkan ada di lantai 2. Jadi kalau mau didesain seperti ini boleh karena sudah ada salurannya. Kemudian di lantai 1 juga sudah dilengkapi satu ruangan bisa dibuat jadi kamar tidur. Di sini ada keterangan hanya untuk rumah contoh, berarti nanti materialnya beda, bisa jadi ini tembok. Atasnya tetap kaca. Untuk ruangan yang di bawah kalau mau dibuat kamar bisa muat kasur 130. Masih ada space untuk taruh lemari atau meja di sebelah sini dan dilengkapi kamar mandi dalam. Nah, untuk kamar mandi dalam ya di sini sudah terpasang shower. Ada wastafel juga sudah terpasang. Dan juga sanitari sudah terpasang. Nah, untuk area wastafel yang dapat hanya tempat cuci tangannya aja, tidak termasuk kabinet bawah atau ambalan bawah tidak dapat. Cerminnya nanti kotak, tidak bulat seperti rumah contoh. Kita lihat kamar mandinya cukup luas teman-teman. Untuk kamar mandi bawah di lantai 1 tipe treetop Beverly Living yang ada di Pasar Pong tahap 7. Atau kalau teman-teman punya kantor atau tempat usaha kecil-kecilan bisa dibuat di sini. Yang penting tidak mengundang kebisingan atau keramaian di area klaster. Misalkan punya 3 atau 4 karyawan bisa di set kantor di sini boleh teman-teman dari lantai 1. Kayak gini. Sekarang kita naik ke lantai 2-nya teman-teman ya. Kita naik ke lantai 2-nya. Nah, di sini tuh ada carportnya, tangganya di sebelah sini. Tangga di sebelah sini kita naik ke lantai 2-nya. Di tangga ke lantai 2, ini atasnya seperti ini. Dan di sini sebelum masuk ke dalam rumah, kita disediakan space untuk balkon. Bisa untuk taruh tanaman-tanaman atau bisa di-set 1 meja 2 kursi, teman-teman. Kita masuk ke dalam tipe treetop Beverly Living. Nah, di sini dapat bukaan jendela kaca samping juga. Kalau teman-teman belinya corner atau hook atau sudut. Dan di sebelah sana juga untuk spesial sudut juga. Tapi kalau bukaan jendela kaca depan teman-teman itu dapat. Tadi kita pintu masuk dari sini ya, dan ini juga dapat. Untuk atapnya atau ceiling nanti polosan aja. Tidak ada drop ceiling, tidak ada dekorasi apapun.
Untuk lantai 2-nya konsepnya open space, jadi untuk area santai di sini, kemudian untuk area dining atau meja makan di sebelah sini, dan juga dapur di sebelah sana, jadi satu ruangan tanpa sekat. Ini lantai satunya seperti ini teman-teman ya, kita lihat surroundingnya. Nah ini kalau teman-teman belinya corner atau sudut, dapat bukaan jendela kaca samping seperti ini. Kemudian teman-teman dengan harga 700 jutaan, teman-teman dikasih high ceiling seperti ini. Dan atapnya juga atap kaca, jadi kalau misalkan siang dapat pencahayaan alami dari luar. Gitu. Untuk area dapur, aku jelaskan sedikit teman-teman ya. Yang didapatkan di area dapur hanya top table sama kitchen sink. Top table-nya nanti warna keramik putih, biasa polosan, tidak ada motif. Dan juga tempat cuci piring juga dapat. Kabinet bawah tidak dapat teman-teman ya. Kabinet atas, ambalan atas tidak dapat. Itu karena nanti dindingnya semua finishing tembok cat warna putih, tanpa wallpaper, tanpa wall panel teman-teman. Kamarnya total ada 4 kamar tidur. Tadi sudah kita spill di lantai 1. Kita spill kamar yang ada di lantai 2-nya. Untuk kamar di lantai 2 di sini muat kasur di 140 sampai 160, tapi idealnya seperti ini 140 muat ya teman-teman. Dan di sini ada bukaan jendela kaca ke belakang. Kalau teman-teman belinya panjang 13,5 meter. Kalau beli panjang 12,5, ini udah tembok kita dan tembok tetangga belakang kita. Kalau belinya yang panjang 13, dapat balkon belakang seperti ini teman-teman. Atasnya seperti ini. Jadi bisa untuk taruh tanaman-tanaman atau sekedar menghirup udara segar, boleh teman-teman. Dan kamar anak yang di lantai 2 ini atau kamar kecil, bukan kamar utamanya, lantai 2 ini teman-teman, dilengkapi kamar mandi dalam juga. Di sini ada kloset atau sanitari udah terpasang, wastafel juga sudah terpasang, dan juga shower sudah terpasang. Kita masuk ke dalam kamar mandinya teman-teman ya. Nah seperti ini. Cukup luas untuk kamar mandi yang ada di lantai 2 di dalam kamar. Kita lihat dari sisi sini. Saya menggunakan kamera wide angle atau 0,6 maaf. Tapi saya membayangkan untuk posisi kaki saya teman-teman, keramik, satu keramik ada lebih dikit ya. Sekarang kita lanjut ke lantai 3-nya teman-teman ya. Di sini ada keterangan hanya untuk rumah contoh nih. Jadi bawahnya berarti material berbeda. Bisa jadi ini tembok ya teman-teman. Atasnya tetap kaca. Sekarang kita naik ke lantai 3-nya. Nah, naik ke lantai 3 teman-teman. Di sini ada tangganya bentuknya V, jadi terpisah antara kamar anak dan juga kamar utama. Kalau yang ke belakang rumah, menghadap ke belakang rumah, ini kamar anak. Kita turun lagi. Menghadap ke depan rumah, ini kamar utamanya, menghadap ke depan rumah. Kita naik terlebih dahulu ke kamar anak teman-teman ya, yang menghadap ke belakang rumah. Atasnya kita lihat seperti ini. Untuk kamar anak muat kasur di 100 sampai 120 atau single bed teman-teman ya. Kemudian dapat bukaan jendela kaca menghadap ke belakang rumah untuk panjang 13,5 meter. Kembali lagi ke panjang rumah. Kamar anak ini juga sudah dilengkapi kamar mandi dalam. Ada kloset atau sanitari dan juga shower sudah terpasang. Tidak ada wastafel, jadi hanya untuk mandi aja teman-teman. Nanti cerminnya juga dapat, tapi tidak sebesar dan tidak sebagus rumah contoh. Seperti ini. Kamar anak yang ada di lantai 3. Kita lanjut ke kamar utamanya. Nanti untuk lantainya teman-teman ya, homogeneous style 60 x 60, tidak ada motif kayu ataupun
SPC ataupun parkit tidak ada teman-teman ya. Kemudian untuk tangganya, disclaimer, ini nanti tangganya besi hollow ya, berongga gitu, besi berongga, tidak seperti ini. Nanti kalau mau tutup bisa renovasi sendiri teman-teman. Nah ini voidnya dari lantai 3 ke lantai 2 nya teman-teman. Sekarang kita lanjut ke kamar utamanya. Untuk area kamar utama menghadap ke depan rumah, dapat bukaan jendela kacanya cukup besar untuk pencahayaan dan sirkulasi udara masuk optimal ke dalam ruangan. Muat kasur di 160 sampai 180. Nah, idealnya kalau 160, teman-teman, masih ada space di setiap sisi tempat tidur untuk taruh nakas atau meja seperti ini. Kemudian masih ada space juga kalau mau ditaruh lemari di sebelah sini. Muat lemari 2 sampai 3 pintu. Kalau di sini taruh meja juga bisa, atau tempat duduk kayak sofa 1 seater di sini bisa teman-teman ya. Dan dilengkapi juga balkon untuk sirkulasi udara. Pagi atau sore bisa dibuka seperti ini teman-teman. Gitu. Balkonnya tidak terlalu besar, kita sebutnya French balcony teman-teman ya. Nih bayangan untuk kaki, di sini udah pembatas balkon, ini udah pintu. Jadi benar-benar hanya untuk sirkulasinya saja, tidak untuk tempat bersantai. Kemudian kamar utama sudah pasti dilengkapi kamar mandi dalam teman-teman. Kamar mandi dalamnya di sini ada kloset sudah terpasang, wastafel sudah terpasang, dan juga shower sudah terpasang. Nanti cerminnya dapatnya kotak dan tidak besar. Nah ini untuk area kamar mandinya, nih kaki di sini, jadi bisa membayangkan luasan kamar mandi teman-teman ya. Kita lihat satu sisinya lagi. Nah di sini untuk tempat mandi bisa dipasang sekat atau penutup agar tidak bermunculat-munculat airnya. Teman-teman bagi yang berminat untuk survei bisa janjian dengan Aji Sales In-House Pasar Pong yang mau dikirim info lengkapnya seperti e-brosur, video perumahan, share lokasi perumahan, dan simulasi cara bayar. Teman-teman bisa hubungin Aji yang ada di deskripsi kontak Wawanya, dan masih banyak lagi rumah contoh yang bisa teman-teman lihat. Ada 40 lebih rumah contoh, dan kita udah buka tahap 8 ya Pak Serpong. Yang mau NUP tahap 8 bisa dengan Aji. Aji siap bantu proses pembelian teman-teman sampai tuntas. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.